Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Ronald Rinto Patandean. Saya mengajar di salah satu sekolah swasta yang ada di Toraja Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan pembelajaran berbasis proyek yang akan saya terapkan di kelas 11 pada mata pelajaran TIK. Nah, tujuan pembelajaran yang saya angkat dalam proyek ini yaitu mendemonstrasikan fungsi menu dan icon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah angka. Jadi di dalam proyek ini siswa akan lebih fokus dalam penggunaan Microsoft Excel sebagai salah satu perangkat lunak pengolah angka. Nah, pertanyaan esensial yang akan menjadi tujuan pembelajaran di dalam proyek ini yaitu bagaimana aplikasi pengolah angka ini dapat membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Nah, tugas yang mereka akan kerjakan yaitu siswa ini akan membuat aplikasi yang bisa diinstal di handphone dengan menggunakan basis data yang ada di Microsoft Excel. Nah, basis datanya itu bisa mengenai jadwal keseharian mereka atau agenda-agenda belajar dari siswa itu sendiri. Nah, kenapa saya mengambil tugas ini ya? Karena kalau misalnya kita melihat data ya, 89% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 167 juta penduduk Indonesia itu merupakan pengguna aktif handphone ya. Mungkin tidak semua orang bisa punya laptop, tapi bisa dipastikan hampir semua orang itu punya handphone ya. Dan bisa dipastikan bahwa semua siswa kita apalagi di zaman pandemi seperti ini pasti memiliki yang namanya setidaknya perangkat handphone. Sehingga sangat penting untuk bagaimana penilaian ini bisa relevan dengan kehidupan siswa karena mereka punya gadget, sehingga tugasnya yaitu bagaimana membuat aplikasi yang dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, gambaran besar yang akan menjadi penilaian di dalam proyek ini yaitu yang pertama ada Microsoft Excel sebagai cloud storage ya, di mana di sini kita yang nanti akan membuat yang namanya database, di mana kita menginput semua data-data yang kita butuhkan ya. Misalnya menginput jadwal kita, menginput agenda kita, kemudian kita akan dibuat aplikasi menggunakan aplikasi yang namanya AppSheet ya. Jadi AppSheet ini akan membantu kita membuat aplikasi dari data yang berbentuk Excel sehingga bisa digunakan di dalam mobile phone kita atau bisa digunakan di dalam handphone kita. Sehingga kita tidak perlu lagi membuka Excel atau membuka komputer kita, tetapi kita bisa langsung buka dari HP kita. Seperti itu. Nah, beberapa perangkat yang digunakan dalam proyek ini ya. Yang pertama ada panduan teknis, kemudian ada LKS, dan kemudian ada rubrik penilaian. Jadi 3 perangkat ini yang akan menjadi alat bantu dalam pengerjaan asesmen ini. Nah, adapun tahapan-tahapan atau scaffolding di dalam membuat proyek ini saya bagi menjadi 3 tahap ya. Yang pertama ada proses mengidentifikasi, yang kedua mendemonstrasikan, dan yang ketiga adalah membuat. Nah, apa yang akan diidentifikasi ya, yang akan diidentifikasi yaitu fungsi dari setiap menu dan icon yang ada di Microsoft Excel ya. Jadi siswa akan dibantu untuk mengidentifikasi menggunakan LKS nantinya. Jadi di tahapan 1 ini siswa nanti akan menggunakan LKS. Kemudian di bagian kedua setelah mengidentifikasi, siswa akan mulai mendemonstrasikan fungsi dari setiap menu. Jadi mereka udah mulai mencoba membuat database sederhana seperti itu. Kemudian di tahapan yang ketiga di sini mereka akan membuat suatu database yang kompleks sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Kemudian mereka akan membuat aplikasi dan menginstalnya di perangkat siswa masing-masing. Nah, adapun contoh panduan teknis yang sudah saya lampirkan di sini, saya bagi menjadi 3 tahap di sini ya. Jadi ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu bagaimana siswa menyiapkan perangkat komputer ya, membuka aplikasi Microsoft Excel, dan kemudian mereka mengeksplorasi fungsi dan menu menggunakan LKS seperti itu. Kemudian di tahap yang kedua di mana siswa mendemonstrasikannya ya, di mana siswa sudah mulai belajar menginput data di sini ya, sudah ada penginputan data dan sudah bisa mulai mendesain seperti itu.
sesuai dengan kreatifnya mereka. Kemudian di tahapan yang ketiga, mereka sudah mulai menyiapkan agenda, membuat jadwal yang berkaitan dengan kegiatan mereka sehari-hari, dan kemudian nanti akhirnya akan menjadi sebuah aplikasi yang bisa diakses di handphone masing-masing. Oke, nah selanjutnya ada rubrik penilaian. Nah, di rubrik penilaian ini saya bagi menjadi 3 kriteria ya. Ada kriteria database, format number, dan aplikasi. Nah, di database sendiri itu ada harus memuat beberapa hal ya, seperti tabel, tanggal, ya, kegiatan ya, dan juga didesain sekreatif mungkin ya. Kemudian di format number ada tanggal ya. Nah, format numbernya ini harus sesuai karena nanti aplikasinya tidak bisa jalan kalau formatnya di dalam database itu tidak sesuai, sehingga memang harus perlu diperhatikan. Kemudian di aplikasinya sendiri itu jika aplikasinya dapat diinstal dan berjalan dengan baik ya, serta dapat sinkron dengan database ya, artinya kalau ada perubahan di database itu otomatis akan berubah di handphone kita juga. Nah, berarti itu nilainya maksimal. Kalau misalnya aplikasinya tidak dapat diinstal, berarti itu nilainya 1 begitu ya. Nah, ini contoh LKS dari proyek ini yang membantu siswa di tahapan 1 ya untuk mengidentifikasi. Jadi siswa mengisi ya fungsi-fungsi dari setiap menu yang ada di LKS ini. Nanti bisa ditambahkan sampai ke bawahnya seperti itu. Ya, itu saja pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih.